Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali akan belajar terkait dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya silakan anak-anakku bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baiklah, kita mulai terkait dengan pembelajaran kelas 9 memakai buku Intan Pariwara. Bagi yang belum punya ataupun apa, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Nanti silakan untuk lebih aktif ya menanyakan ke temannya yang sudah punya. Karena memang bisa jadi keterbatasan di pihak penerbitnya. Nanti untuk soal-soal juga akan Ustadz ambil dari buku dari pemerintah yang warna kuning kalau tidak salah, dan buku Intan Pariwara, terus dari berbagai video di YouTube yang sudah Ustadz share dan soal-soal. Baik, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pemilihan umum. Luar biasa ya, Ustadz sudah lebih dari 2 kali berkaitan dengan pemilihan umum, yang memilih salah satu dari baik itu eksekutif maupun legislatif. Ya, pemilihan umum itu ada asas-asasnya yang harus diterapkan. Ya, yang pertama adalah langsung. Asas pemilihan umum itu langsung, artinya memang rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung, ya, tidak diwakilkan. Yang kedua, umum. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, ya, misal sudah mempunyai KTP usia 17 tahun, ya. Bebas, yang ketiga bebas, semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilihan umum memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan ataupun paksaan. 4, rahasia. Nah, ini tidak boleh terbocorkan ya sebisa mungkin apa yang dipilihnya. Ini sebuah jaminan bahwa para pemilih melaksanakan dengan haknya masing-masing. Terus yang kelima, jujur. Dalam arti penyelenggara pemilihan umum, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, pemilih, semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur. Terus adil yang terakhir, menjamin setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil artinya memang suara tidak boleh dikurangin ya. Terus bagaimana pemilihan umum di Indonesia ini? Ya, pemilihan umum di Indonesia itu merupakan wujud kedaulatan rakyat. Ya, sudah dilaksanakan sejak pertama itu 1955. Tahun 1955. Ini pemilu pertama secara nasional berlangsung pada pemerintahan Presiden Soekarno. Ya, ini memilih anggota DPR dan selanjutnya memilih anggota Dewan Konstituante. Itu pemilu pertama. Yang kedua, pemilu 1971 sampai 1977. Ya. Ini pemilu kedua yang dilaksanakan pada pemerintahan Soeharto, pada pemerintahan Orde Baru, dengan memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Terus ada pemilihan umum 1999, merupakan pemilu pertama pada masa reformasi, ya, yang menggunakan sistem perwakilan berimbang. Nah, ini juga diikuti oleh kurang lebih pada pemilu itu sebanyak 48 partai politik. Wah, banyak sekali ya. Ya, karena memang reformasi pada tahun 1999, ya, pada saat itu
lengsernya Orde Baru ya, terus diganti oleh Pak Habibie, dan melaksanakan alhamdulillah bisa jujur, adil ya, sesuai asas-asas pemilu. Terus pemilu 2004 ya, inilah pemilu pertama setelah amandemen Undang-Undang Dasar ya. Terdapat 3 perubahan pada pemilu tahun ini, yaitu presiden dipilih secara langsung, dibentuknya DPD ya, terus penyelenggaraan pemilu KPU itu sifatnya nasional, tetap dan mandiri ya. Tahun 2004 itu ada legislatif dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Terus pemilu 2009 ya, pemilu 2009 juga pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak dengan sistem perwakilan berimbang dan sistem daftar calon terbuka. Pemilu ini yang memilih DPR, DPD dan DPRD, selanjutnya juga memilih presiden dan wakil presiden. Kita tahu 2004, 2009 ya dimenangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terus selanjutnya pemilu 2014 dilaksanakan 2 kali. Yang pertama memilih legislatif, DPR, DPD dan DPRD. Terus yang selanjutnya itu memilih presiden dan wakil presiden. Yang terakhir yang kemarin pemilu 2019 ya, ini pemilu yang dilaksanakan secara serentak, baik anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota langsung bersama presiden dan wakil presiden. Ya, ini sesuai keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi pemilu 2019 dilaksanakan serentak, yang mana pada 2014 dan 2019 itu dimenangkan oleh Presiden Joko Widodo. Baik, itu penjelasan terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.